Shalom buat kita semua, perkenalkan nama saya Erwin Manurung dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi soal praktikum UTS pemrograman fungsional. Uh, Judul vektor, saya dikasihkan vektor tentang bukan tentang vektor. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodingan saya. Yang pertama itu ada fungsi vektor. Ini adalah tipe data untuk vektor 3D dengan komponen X, Y, dan Z yang semuanya bertipe double. Jika jadi, kita bisa mempresentasikan titik atau vektor di ruang 3D menggunakan tipe ini. Kemudian pada tipe selektor, selektor X, Y, dan Z, get X, get Y, dan get Z, get X, get Y, dan get Z. Fungsi-fungsi ini mengambil komponen X, Y, dan Z dari vektor yang diberikan. Kemudian pada fungsi make vektor 3, ini adalah konstruktor untuk membuat vektor 3D. Kamu masukkan nilai X, Y, dan Z dan dia mengembalikan vektor 3D yang baru. Kemudian pada fungsi origin, fungsi ini memeriksa apakah vektor adalah vektor 0 atau tidak, yaitu apakah si X, si Y, dan si Z itu semuanya bernilai 0. Kemudian pada fungsi is equals dan is not equals, fungsi yang kedua ini, fungsi is equals adalah fungsi yang memeriksa apakah dua vektor sama, semua komponen X, Y, dan Z dari kedua vektornya sama. Kemudian pada fungsi is not equals, fungsi ini memeriksa apakah dua vektor berbeda, kebalikan dari si is equals. Kemudian pada fungsi vektor max dan min, nah pada vektor max membandingkan pada vektor max membandingkan dua vektor dan mengembalikan vektor yang setiap komponennya adalah nilai terbesar di antara kedua vektor tersebut. Kemudian pada fungsi vektor min, sama seperti vektor max, tapi si vektor min ini mencari nilai terkecil di setiap komponen. Selanjutnya itu magnitude. Pada fungsi magnitude ini menghitung panjang atau magnitude dari vektor, yaitu akar kuadrat dari x kuadrat, y kuadrat, dan z kuadrat. Kalau vektor ini sama seperti kayak anak panah, magnitudo itu panjang. Kemudian pada fungsi dot produk, fungsi ini menghitung dot produk atau perkalian titik dari dua vektor. Hasilnya adalah skalar yang menunjukkan seberapa mirip arah kedua vektor. Rumusnya itu x1 kali x2, y1 kali y2, dan z1 kali z2. 1 kali x2, y2 kali y1 kali y2, dan z1 kali z2. Kemudian pada fungsi cross product, fungsi ini menghitung cross product dari dua vektor. Hasilnya adalah vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor asalnya. Arahnya beda 90 derajat dari kedua vektor asal. Kemudian fungsi normalized. Pada fungsi normalized, yaitu berfungsi untuk mengubah vektor jadi vektor satuan atau unit vektor, yaitu vektor yang arahnya sama tapi panjangnya satu. Ini berguna kalau kita cuma butuh arah dari vektor tanpa memperdulikan panjangnya. Kemudian pada fungsi angle,
Fungsi ini menghitung sudut antara dua vektor dalam radian dengan menggunakan rumus dari dot produk dan magnitudo kedua vektor yang di atas tadi. Kemudian pada fungsi angle rate, nah fungsi ini mengkonversikan sudut dari radian ke derajat. Kadang lebih mudah memahami sudut dalam derajat daripada radian. Kemudian pada fungsi distance, fungsi ini berfungsi untuk menghitung jarak antara dua titik atau vektor di ruang 3D menggunakan rumus jarak Euclidean. Menggunakan rumus jarak Euclidean yang ada pada modul, yaitu dengan SKRT X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat tambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Nah, kemudian pada fungsi skala. Nah, ini fungsinya berfungsi untuk mengalihkan vektor dengan skalar. Jadi panjang vektor berubah sesuai skalar, tapi arahnya tetap. Kemudian pada fungsi add vektor, nah, fungsi add vektor menjumlahkan dua vektor komponen per komponen, yang dimana X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z2. Kemudian pada fungsi subvektor mengurangkan dua vektor komponen per komponen, yaitu X1 kurang X2, Y1 kurang Y2, Z1 kurang Z2. Kemudian pada fungsi mulvektor, dan pada fungsi mulvektor mengalihkan dua vektor komponen per komponen, yaitu X1 kali X2, Y1 kali Y2, dan Z1 kali Z2. Kemudian selanjutnya fungsi divektor. Pada fungsi divektor membagikan dua vektor komponen per komponen dengan menghindari pengecekan untuk menghindari pembagian dengan nol. Jadi pembaginya nggak boleh nol. Kemudian pada fungsi self-diff, fungsi ini membantu untuk divektor yang menangani pembagian dengan nol. Nah, misalnya kalau 0 bagi 0 dia kembalikan 0. Dan kalau A per 0 dengan A tidak sama dengan 0, dia kembalikan infinity. Kemudian pada fungsi reflect, fungsi ini berfungsi untuk menghitung vektor pantulan atau refleksi dari suatu vektor terhadap vektor lain. Ini sering digunakan di grafik komputer untuk simulasi cahaya memantulkan dari permukaan. Kemudian pada fungsi LARP ini sama dengan linear interpolar, yaitu berfungsi untuk menggabungkan dua vektor dengan parameter T yang nilainya antara 0 dan 1. Semakin besar T, semakin mendekati vektor yang kedua. Kemudian pada fungsi round to fungsi ini berfungsi untuk membulatkan angka ke dua tempat desimal. Kemudian pada round to one berfungsi untuk membulatkan angka ke satu tempat desimal. Kemudian pada main program ini semua, fungsi main program ini, main IO, output dan main do, itu bagian ini menampilkan contoh-contoh penggunaan semua fungsi di atas. Kamu memasukkan dua vektor dan skalar, lalu program akan mencetak hasil operasi vektor operator seperti penjumlahan, produk, cross produk, dan lainnya. Nah, pada modul kita diharapkan untuk pada modul si inputnya itu ya, pada modul kita diharapkan untuk menghasilkan output seperti ini dengan memasukkan input 1000 101. Kita coba jalankan program. Masukkan inputnya seperti di modul,
1 0 0 0 1 0 1. Nah, kita samakan. uh, dengan output yang ada di modul. F vektor 3 nya Fc 1,0, Y nya 0,0, Z nya 0,0 pas. Untuk W nya sama, untuk T nya 1,0 sama, is origin, false sama, is not equals, true benar sama, is vektor max nya sama, magnitude nya sama, normal size nya sama, dot produknya juga sama, cross product juga sama, angle juga sama, distance juga sama, scale juga sama. Dan ya, kalau saya perhatikan semuanya sama. Sekian presentasi dari saya. Gak ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.